Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, pembahasan dasar-dasar Islam yang selayaknya seorang muslim dan muslimat dia berusaha untuk memahami dan mengetahui pokok-pokok agamanya. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membicarakan dalam pelajaran kita yang lalu beberapa dampak akidah dalam kehidupan manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus apabila akidah betul-betul menancap dalam hati mereka. Akidah yang merupakan asas Islam, akidah yang merupakan pokok utama dakwah para nabi dan para rasul, dan akidah yang menjadi dasar seluruh amalan seorang muslim, maka sungguh akidah telah memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupannya. Dan di antaranya telah kita sampaikan bahwasanya akidah ini yang telah mendorong seorang dia memiliki kekuatan dalam beramal saleh. Maka pada hari ini insyaallah kita akan berbicara di antara dampak akidah dalam mengerem seseorang dari melakukan perbuatan kemaksiatan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa di zaman kita sungguh sangat luar biasa kemaksiatan, sangat dahsyat, sangat beragam. Dan apabila kita membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, maka sungguh hampir tidak ada dari semua yang beliau cantumkan dalam kitabnya yang tidak ada di masyarakat kita. Semua hampir terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan sesuatu yang akan berdampak sangat buruk, menghancurkan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kemaksiatan akan bisa merubah hati seorang, sedangkan hati merupakan pengendali utama terhadap seluruh amalan manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad seorang ada sekerat daging. Apabila sekerat daging ini baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Apabila sekerat daging ini buruk atau mengalami kerusakan, maka akan berdampak kerusakan pula pada seluruh anggota badannya. Rasulullah SAW menyebutkan sekerat daging itu adalah al-qalbu, yakni jantung. Dan kita mengetahui bagaimana pengaruh jantung terhadap seluruh anggota badan manusia. Apabila jantungnya sehat, maka sangat besar harapan sehatnya semua jasad. Akan tapi apabila jantung mengalami kerusakan, maka sungguh kerusakan jantung akan berdampak pada seluruh jasad manusia, karena jantung dia memompa darah, dan darah mengantarkan zat-zat makanan ke sel-sel tubuh. Sehingga saatnya jantung mengalami kerusakan, tentu akan mengganggu sampainya zat makanan ke seluruh sel-sel tubuh manusia. Apalagi jantung sampai mengalami kemandekan, maka akan berdampak pada kematian jasad seseorang. Hati manusia sungguh merupakan perkara yang lebih mutlak dibandingkan jantung dengan jasad. Apabila hati mengalami kerusakan, pasti akan menimbulkan kerusakan amal secara mutlak. Oleh karena itulah
rusaknya hati merupakan musibah yang sangat besar. Dan rusaknya hati diantaranya dampak daripada perbuatan maksiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah sungguhnya ran yang ada di hati manusia. Ini titik-titik hitam yang ada di hati manusia. Yang itu merupakan dampak atau akibat dari perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Itulah yang membawa kepada kebinasaan. Karena seorang hamba, innal mu'mina idza atnaba dzanban nukitat fihi nuqtatun sauda. Apabila seorang mukmin dia melakukan perbuatan dosa, akan dititik dengan satu titik hitam. Dan apabila hati ini berubah, tentu akan sangat berdampak dalam seluruh amalan yang akan dia lakukan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah SWT mengatakan apabila seseorang dia memiliki kecenderungan untuk menyimpang, maka Allah pun akan jadikan hati dia ini menyukai penyimpangan. Hati dia akan mengikuti kesukaan untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyampaikan dalam perkataannya yang mengingatkan tentang dampak maksiat. Inna lil ma'siyah sawadan fil wajhi wa dhilmatan fil qalbi wa dhiqan fi rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi wa dha'fatan fil badani. Di antara perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa kemaksiatan akan bisa menghitamkan wajah. Dan kemaksiatan akan bisa menjadikan gelapnya hati. Dan kemaksiatan akan pula bisa menjadikan ini lemahnya badan, sempitnya rezeki, dan kebencian di hati para makhluk. Maka sungguh sangat buruk dampak kemaksiatan, baik terhadap pribadi seorang yang menjadikan gelapnya hati, yang menjadikan hitamnya wajah, tidak cerianya wajah, yang menjadikan lemahnya badan, sempitnya rezeki, dan kebencian di antara para makhluk terhadap ahli maksiyah. Demikian pula para kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, bahwa kemaksiatan ini pula yang telah menjadikan sejarah kebinasaan dan kehancuran yang menimpa umat-umat terdahulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia kehancuran kaumnya Nabiullah Nuh, kehancuran kaumnya Nabiullah Lut, kehancuran kaumnya Nabiullah Hud, kehancuran yang menimpa kaumnya Nabiullah Saleh, kaumnya Nabiullah Syuaib, dan beberapa kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan faqullan akhadna bidzambih, setiap mereka diazab oleh Allah disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada di antara mereka yang Allah kirimkan dengan hujan batu, sehingga Allah binasakan dengan hujan batu. Ya, semisal kaumnya Nabiullah Lut. Wa minhum man akhadat usayhah, di antara mereka ada yang Allah binasakan dengan datangnya suara yang memekakkan telinga dan membuat copotnya jantung mereka, semisal yang menimpa kaumnya Nabiullah ibn Saleh. Wa minhum man khasafna bil arda, sebagian mereka yang Allah tenggelamkan atau ditelan oleh perut bumi, semisal Qarun, yang Allah menjadikan Qarun dan kekayaannya ditelan oleh perut bumi.
wa minhum man aghraqna, dan sebagian mereka dan kami tenggelamkan di lautan sebagaimana Firaun, yang semua perbuatan atau semua kejadian yang menimpa mereka Allah katakan fakullan akhadna bidzambih, semuanya disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Maka umat yang terdahulu, kata Allah SWT, dengan semua kejadian yang menimpa mereka, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajarannya wa ulil albab, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran dari umat yang terdahulu, dan kita bisa menghindarkan datangnya sunatullah yang berulang, ini datangnya azab bagi mereka yang menyimpang dari jalan Allah SWT. Dan sungguh bahwasanya akidah terhadap Allah SWT, akidah terhadap yaumul akhir, memberikan sumbangan yang sangat besar, bahkan telah menentukan dan telah memunculkan generasi yang mereka takut terhadap perbuat maksiat kepada Allah SWT, sehingga mereka generasi yang betul-betul sangat menjauhkan dari segala perbuatan al-ma'asi wa dzunub. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir, aku takut seandainya aku berbuat maksiat kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbku, aku akan ditimpa azab yang sangat dahsyat, azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kalimat inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim, ini menunjukkan bagaimana mereka adalah pemilik akidah, yang dengan akidah itu mereka akan tertahan, dengan akidah itu mereka akan terhalang dari berbagai macam perbuatan-perbuatan al-ma'asi wa dzunub. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Rasulnya pendidikan akidah, dan sungguh ketika Nabi memberikan pendidikan kepada sahabatnya, pendidikan akidah, dan memakan waktu yang cukup lama dari sejarah dakwah Rasulullah SAW, maka di sana mengandung hikmah yang sangat besar, mempersiapkan hamba untuk menjadi hamba yang betul-betul mereka sami'na wa ta'na, dan memiliki kesiapan untuk merasakan manisnya iman, dan memiliki kesiapan untuk menjauhi segala perbuatan al-ma'asi wa dzunub yang akan menjadikan kebinasaan dan kehancuran yang menimpa umat ini, yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dan mengingatkan pada kita bahwa sumber daripada kehancuran dan kebinasaan umat adalah ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sumber kehinaan umat ini adalah karena kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidakkah kita telah diingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum athnabal baqar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yansimuhu hatta tarju ila dinikum." Apabila Anda telah tenggelam, kalian telah tenggelam dalam jual beli sistem ribawi, sistem inah, satu di antara jenis jual beli sistem ribawi. Kalian telah asyik dengan ternak dan cocok tanam kalian, yang menunjukkan bagaimana hati telah cenderung dan melekat pada kehidupan dunia, dan kalian tinggalkan jihad. Maka Rasulullah katakan sallatallahu alaikum dhillan la yansimuhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan yang Allah tidak akan mengangkat dari kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula Rasul mengatakan, ini inna dhillah was-sighar, sesungguhnya kehinaan yang menimpa umat ini, menimpa kaum muslimin, disebabkan karena mukhalafatu amri, dalam perkara mereka menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita diingatkan tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah karena maksiat, maka kita pun tidak akan terangkat pada kemuliaan kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan sambung dalam pembicaraan contoh generasi orang-orang yang mereka telah tertahan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.